5 detik lah, 3 detik. Atau mau langsung? Ya, oke, siap. Ya. Nama saya Ahmad Andika Akila. Saya dari Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Hidayah Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang pemimpin yang tak pernah digaji, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat yang tanpa remunerasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salihin salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar sabda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridha-Nya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murka-Nya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan manusia. Masya Allah, maka kita tidak boleh meremehkan 3 hal ini. 1, amal-amal yang kemudian diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal bukanlah besar atau kecil, bukanlah dahsyat atau dianggap remehnya, tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang diridai. Berapapun besarnya amal, tanpa ridha Allah, apalah gunanya? Dan ridha Allah adalah ahsanu amala, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita rahasiakan, kita jaga. Meskipun kecil, kita dawamkan. Ahabul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam, yang terus-menerus meskipun sedikit. Al-Imam Abu Daud mencontohkan bagaimana beliau ketika menyeberang dengan perahu di sungai Tigris. Sudah sampai setengah jalan, dia bilang kepada tukang perahu, bisa tidak balik sebentar? Kenapa? Karena ada orang yang bersin di tepian. Ketika ada orang bersin di tepian, dia mengucapkan tahmid, belum ada yang mengucapkan tahmid kepadanya. Bisa tidak balik sebentar? Imam Abu Daud mengatakan bisa tidak balik. Kemudian tukang perahu itu dibayar oleh Imam Abu Daud, lalu kemudian mendayung kembali. Kemudian Imam Abu Daud mengatakan kepada orang yang bersin itu, yarhamukallah. Lalu kemudian baru setelah itu Imam Abu Daud meminta tukang perahu kembali. Ketika hari berikutnya ternyata semua orang yang ada di dalam perahu itu bermimpi bahwa Imam Abu Daud, ada suara mengatakan Imam Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Pemirsa NCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan besar kecilnya dosa, tetapi kata Fudail bin Iyad, ini adalah seberapa besar, maha besarnya zat yang kita durhakai. Allah Subhanahu wa taala barangkali memberikan satu dosa besar, tetapi membuat yang melakukannya takut kepada Allah. Lalu kemudian dia bertaubat. Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil tetapi selalu meremehkan dosa itu. Dan tanpa sadar ternyata dosa itulah yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah aqyaul akhfiya, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita tidak patut mengukur kemuliaan dengan harta, dengan paras,
dengan nasab keturunan dan dengan kedudukan. Tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wajah kita. Sehingga kita tidak tahu mana yang lebih takwa daripada kita dan siapa yang kurang takwa dibandingkan dengan kita. Kesimpulannya kata Imam An-Nawawi, teruslah berusaha untuk bertakwa dan tawadhulah. Jangan kita meremehkan orang lain. Jangan pandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan. Karena bisa jadi orang yang kita pandang remeh itu lebih tinggi derajatnya daripada kita, atau bahkan lebih tinggi tingkat ketakwaannya daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.